kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Jangan mengada-ada. Presiden juga meminta supaya para menteri dan para penasihat khusus presiden selalu memikirkan nasib rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Setelah 6 bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri dan wakil menteri akan dievaluasi. Enggak. Evaluasi tidak begitu. Evaluasi setiap hari akan dievaluasi. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, genap sepekan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengucap sumpah jabatan. Sepanjang akhir pekan kemarin, Kabinet Merah Putih digembleng di Akademi Militer. Alasannya untuk menciptakan soliditas dan kepemimpinan yang egaliter. Bukan cuma kaum pekerja yang punya masa uji coba kinerja. Ternyata menteri pun juga punya. Kabinet Merah Putih berisi ratusan anggota akan dievaluasi dan siap diganti 6 bulan ke depan. Apa, bagaimana, dan seperti apa pengaruhnya untuk rakyat? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Saya akan mengucapkan selamat datang Ketua Umum Lingkar Nusantara, Lisan, Hendarsam Marantoko. Bung Hendarsam, selamat malam. Langsung Bung Hendarsam. Apa kabar? Baik. Silakan. Hormat lagi. Kantongnya kurang banyak tapi masih. Kemudian pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Kita berikan tepuk tangan. Selalu dengan topinya. Biar kelihatan? Oh enggak lah, masih muda lah. Silakan Bung Refli. Selanjutnya hadir pula panel Barus, Bendahara Umum DPP Partai, bukan partai, Projo. Pro Jokowi. Dikit dong, karena lagi rame nih. Projo mau bikin partai jadinya. Enggak, Pak Jokowi bilang kalau waktu habis makan soto itu di Solo, di Jogja Solo, saya lupa. Solo ya, oke. Projo gimana Pak kalau bikin partai? Ya terserah saja. Nah sekarang ada Bendahara Umum Projo. Jawabannya apa? Ya gara-gara makan soto kemudian di doorstop sama wartawan. Ada kalimat seperti itu dari Pak Jokowi. Kemudian berita ini bergulir. Oke. Gitu. Tapi perlu saya sampaikan bahwa memang agenda Kongres adalah salah satu agenda yang akan kita lakukan. Dan secara jadwal insya Allah akan dilaksanakan di akhir tahun ini, di bulan Desember. Dan memang salah satu isu yang cukup strategis dan akan dibahas adalah terkait transformasi Projo ke depan. Projo, oke. Projo apakah ormas? Benar ormas dong? Ormas. Apakah Projo ormas atau jadi partai politik? Ya, nanti dibahas ya. Iya, jadi transformasinya seperti apa ya dibahasnya di Kongres saja. Yang jelas kalau Pak Jokowi udah bilang terserah, berarti udah dapat restu, gitu ya. Itu
asumsinya Aiman saja. Kan kalau nggak bilang jangan gitu kan. Kalau terserah berarti asumsinya boleh dong dibilang udah dapat restu gitu ya. Bagaimana kehendak rakyat saja. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Panel Barus. Selanjutnya saya panggilkan, masih belum hadir, nanti saya panggilkan Bung Ray Rangkuti yang masih dalam perjalanan, dan Bung Igor Dirgantara, pengamat politik. Selamat malam Bung Igor. Selamat malam. Siap. Selamat malam. Dan juga pengamat politik dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubaidillah Badrun. Waduh. Bung Ubed, luar biasa. Iya. 4 menteri dan wakil menteri dari kampusnya. Baik. Dan last but not least, ada di hadapan saya. Kalau biasanya pejabat yang di atas, sekarang pejabat di bawah bersama rakyat. Dia adalah Wamen Bung Immanuel Ebenezer. Agak beda Bung Noel, sekarang ada pinnya, ada brosnya, pin. Bung Noel. Terima kasih Bung Noel. Terima kasih Aiman. Ini artinya kabinet Merah Putih sekarang merakyat karena duduknya lebih bersama dengan rakyat. Ya, semoga ini bukan simbolis ya, tapi ini harus sebagai bentuk praktek dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Menteri atau pejabat itu harus dekat dengan rakyat, tidak boleh dengan omon-omon. Jadi kita harus mampu menerjemahkan apa itu keinginan Pak Prabowo. Bangsa ini kekurangan para patriotik. Kita membutuhkan patriotik yang memahami problem-problem hari ini yang menjadi kendala rakyat. Kayak kemarin ada problem buruh di Solo, di Sritek khususnya, ada sekian puluh ribu terancam PHK karena akan adanya ada keputusan pilot di PT Sritek. Dan puji Tuhan, alhamdulillah Pak Prabowo langsung gerak cepat, memerintahkan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, dan juga Menteri Ekonomi dan juga Menteri Tenaga Kerja untuk langsung mencari sebuah solusi agar tidak ada yang nama PHK. Kemudian saya diutus untuk datang ke Sritek Solo. Alhamdulillah ribuan buruh menyambut antusias dengan tangis yang luar biasa. Mereka merasakan ada yang namanya kehadiran negara. Atas perintah Pak Prabowo, saya menyampaikan jangan sampai satupun buruh Sritek ini harus di PHK. Lebih baik saya yang dicopot dari kabinet daripada saya harus melihat ribuan buruh di PHK. Itu disampaikan oleh Bang Wamen tuh. Lebih baik saya yang harus copot dari kabinet ketimbang saya melihat ribuan buruh yang harus lay off. Ini di sini, saya menyampaikan ini di sini. Oke. Gitu. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan, ini luar biasa loh. Dan kehadiran Bang Wamen di sini memang luar biasa. Walaupun ini tetap mau di panel, ini kan luar biasa. Biasanya kalau di pejabat janganlah, saya one on one aja gitu ya. Enggak. Gini, prinsip saya lebih baik saya kehilangan jabatan asal jangan saya kehilangan keberpihakan dan karakter saya. Itu luar biasa. Jadi yang diperjuangkan nilai ya, nilai. Oke, baik. Oke, apa yang kemudian saya ingin satu pertanyaan aja, Bang Wamen. Apa yang kemudian paling berkesan? Kemarin kita baru lihat nih sama-sama di Akmil ya, Magelang. Apa sih yang paling berkesan yang ada di benak Bang Noel, Bang Wamen dari berapa kemarin? 4 hari kemarin di Akmil Magelang. Banyak hal yang nggak pernah kita rasakan ya. Pertama, hal yang luar biasa itu, ini penyakit aktivis, tidak bisa bangun pagi. Dan kita lihat Pak Prabowo, kita dalam rundown acara itu kita disuruh hadir jam 4. Ternyata Pak Prabowo lebih dulu hadirnya. Kita malu sekali tuh. Itu artinya kita lihat bahwa Pak Prabowo ini sosok yang punya komitmen dalam menjaga republik ini. Kedua, kita lihat Pak Prabowo nasionalismenya luar biasa. Selama ini opini kan selalu menganggap bahwa Pak Prabowo ini soroknya galak apa, ternyata sangat humoris. Banyak kita ketawa-tawa di sana, banyak ketawa gitu. Selain ada apa contohnya? Apa yang paling terkesan? Apa humor apa misalnya? Kayak gini. Nah, ini kalian nih aktivis-aktivis itu, ada Budiman, ada saya, ada Jabo, ada semua lah. Kawan-kawan saya semua di situ. Kalian sekarang harus jalan baris berbaris. Ada Budi Ari tuh, ketua Projo. Ini orang-orang yang nggak pernah terlatih untuk
Baris-berbaris. Baris berbaris gitu. iya. Iya. Jalan kiri kita Kok nggak ada videonya sih, penasaran kita melihat videonya Iya. Bang Noel, Bang Budi Ari ya. Nggak ada, tapi ada videonya. Jangan-jangan salah. yang Hah? Ya hormat doang. Iya, hormat Yang doang, baris belajar berbaris berhormat. ada. Iya. Nah, terus kemudian pas baris berbaris itu Apa salah semua jadi nggak dikeluarin videonya nih? banyak yang salah. Tapi kan kita dilatih ya kan, akhirnya ya mulai lebih disiplin lah ya, tahu jalan yang benar itu. Oke. Nah, yang lebih Dan baris berbarisnya disaksikan oleh Pak Prabowo. bukan menyaksikan lagi, Pak Prabowo-nya ikut gitu loh. Oke. Kalau Pak Prabowo kan dia emang terlatih alumni Akmil ya kan. Iya. Yang membuat saya gelisah dan takut itu waktu upacaranya sebelah saya kan Pak Prabowo presiden. Aduh, presiden saya di sini luar biasa senang. Pas baris berbarisnya Pak Prabowo di belakang saya. Waduh, gimana ini? Presiden saya ada di belakang saya. Udah suaranya menggema, kiri. Waduh, kiri mana nih? Mau lari bawaannya kan. Waduh, saya lari juga mau pingsan, cepet pingsan dah nih bicara ini. Saya udah Pak Presiden depan saya lah. Dia tetap gak mau dah. Pokok jalan aja tuh. Udah. Terpaksa kita tetap jalan terus aja. Kita lihat kawan-kawan kita jalannya sembarangan gitu. Di sisi lain Pak Prabowo tetap dengan gaya dan gagahnya itu kan. Pak Prabowo kan memang tipikal gagah gitu ya. Ya kayak kita gini aktivis akhirnya malu juga ngeliat Pak Prabowo saat jalan gitu. Fisiknya bagus, kita yang kesannya muda malah letoy-letoy. Apalagi ketua umum Projo tuh. Jalannya menyot-menyot tuh kayak saya, jabul banyak. Tapi kebersamaan, soliditas dirasakan betul di sana kemarin. Dan terbangun. Dan Bukan terbangun. dirasa ya, dan terbangun. Itu belum pernah ada memang Kita sebelumnya. ketika melihat Pak Prabowo menyampaikan arahannya itu seperti memberi sebuah nutrisi semangat agar para pembantunya ini Kabinet Merah Putih ini cepatlah bekerja. Jangan melakukan hal yang tercela, korupsi dan sebagainya. Makanya dia sampaikan, saya marah sekali. Bangsa ini merdeka tapi saya melihat masih ada kemiskinan di mana-mana. Makanya ketika beliau mendengar pilot street tech, dia langsung hatinya tuh langsung, aduh, saya nggak nyaman. Langsung perintahkan wamennya juga. Langsung. Oh, bentuknya apa? Ditelepon Ya sama- pertama pasti dipanggil ya menteri-menterinya. Dia kan sangat strukturalis sekali, dipanggil menteri-menterinya. Kemudian Soal free text nih ya? Iya. Langsung Pak Prabowo ya artinya yang dipikirkan bukan soal perusahaannya, tapi bagaimana nasib buruh yang puluhan ribu itu. Yang ada di benak otaknya cuman buruh bagaimana rakyat saya bicara tentang melawan kemiskinan tapi ada 2 hari kepemerintahan saya kemudian ada puluhan ribu yang terancam akan di PHK dan dia gelisah. Ini belum pernah diungkapkan loh sebelum ini. Dan ini benar. Dan ini saya tidak bohong. Saya malu sekali ketika menyampaikan kepada publik di acara rakyat berbicara ini. Karena ini kan ditonton oleh jutaan rakyat. Saya tidak mau menyampaikan kebohongan dan itu bahaya sekali untuk sayanya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Noel Wamenakar. Ini luar biasa. Tadi ada sedikit beberapa yang kemudian tidak pernah diungkapkan sebelumnya, sekarang diungkapkan. Terima kasih, Bang Wamen. Nanti kita akan berdiskusi lagi. Bung Aiman. Tetap sama, nggak ada yang berubah. Yang berubahnya satu, pinnya aja beda.